Istilah basaro seringkali menjadi perdebatan antara gereja-gereja, yaitu antara gereja yang tidak terlalu memikirkan atau mementingkan basaro dan gereja yang menjadikan basaro sebagai suatu bagian dalam ibadah mereka. Sebelum kita lanjut, di sini admin mau bagi tahu bahwa pembahasan ini bukan mau menunjukkan gereja apa yang benar dan bukan juga mau menghakimi, tetapi pembahasan ini hanya membahas apa itu bahasa roh sesungguhnya menurut Alkitab. Fenomena-fenomena yang terjadi di gereja tertentu ini seringkali mengundang kritikan-kritikan tajam dari beberapa para teologi. Bahkan ada beberapa gereja tertentu yang berpendapat bahwa gereja tanpa bahasa roh adalah gereja yang tanpa Roh Kudus. Nah, apakah benar pendapat seperti itu? Apakah pendapat itu atas dasar Alkitab? Lalu bagaimanakah seharusnya bahasa roh itu? Apakah bahasa roh itu adalah suatu dogma atau pengajaran yang ditentukan oleh aturan-aturan gereja tertentu? Apakah aturan-aturan itu atas dasar Alkitab? Oleh itu, mari kita utamakan Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya tolok ukur dalam membangun doktrin atau dogma gereja. Dan apabila ada dogma gereja yang tidak sesuai Alkitab, maka ajaran itu harus dibuang dan ditolak. Bila mana kita utamakan Alkitab, maka pemahaman bahasa roh yang benar adalah benar jika didasarkan kepada Alkitab. Nah, bahasa roh adalah suatu istilah dalam jajaran karunia-karunia roh itu sendiri. Istilah ini adalah istilah bahasa Indonesia yang dalam bahasa Inggrisnya disebut tongue dan dalam bahasa Yunani glossolalia yang dibangun dari dua kata yaitu glossa dan lalia. Istilah glossa adalah feminim dan bentuk jamaknya adalah glossai yang mempunyai pengertian sebagai lidah, berpidato, berbicara untuk mengucapkan atau mengungkapkan suatu kalimat. Kata glossa ini selain mempunyai pengertian sebagai lidah, juga bisa diartikan sebagai karunia atau kemampuan yang serupa dengan bahasa. Contoh terdapat dalam ayat Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Selain pengertian-pengertian yang disebut tadi, kita ini juga sebagai alat untuk berbicara, alat untuk berkhotbah, organ tubuh, dan juga sebagai bahasa yang tidak dimengerti sebab diucapkan dalam bahasa-bahasa baru yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Jadi, kata lidah dalam Alkitab berarti bahasa. Tuhan memberikan karunia roh untuk memenuhi kebutuhan secara praktikal. Nah, apakah itu kebutuhan lidah? Apakah kita masih ingat ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dalam Matius 28 ayat 19? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau kita perhatikan, perintah ini menimbulkan suatu kendala atau rintangan. Karena bagaimana bisa para murid itu berkhotbah ke seluruh dunia di saat mereka hanya dapat berbicara dalam satu atau dua bahasa saja? Dan kita mengetahui di mana murid-murid Yesus dimampukan walaupun di antara mereka berlatar belakang ada yang tidak menerima pendidikan formal. Jadi, agar dapat memenuhi amanat agung ini, Yesus berjanji untuk memberikan mereka karunia Roh Kudus yang cukup unik, yaitu sebuah mukjizat, kemampuan supernatural untuk berbicara dalam bahasa asing yang mana mereka tidak pernah belajar atau ketahui secara khusus, hanya tujuan penyebaran Injil. Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Fakta bahwa Yesus mengatakan berbahasa yang baru dapat menjadi tanda yang mengindikasikan bahwa kemampuan untuk berbicara tidak datang sebagai hasil dari pembelajaran bahasa seperti pada umumnya. Sebaliknya, ini adalah sebuah karunia yang dapat secara langsung untuk dapat berkhotbah dengan lancar dalam bahasa yang tidak pernah mereka pahami. Nah, hanya ada 3 contoh jelas dari berbahasa yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu Kisah Para Rasul pasal 2, 10, dan 19. Jika kita melihat kepada 3 cerita ini, kita akan menemukan gambaran yang jelas akan karunia yang kontroversial ini. Kita pasti tahu kisahnya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebar
bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, api adalah simbol dari kuasa. Tuhan memberikan karunia ini dalam bentuk lidah api, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa Ia akan menyanggupkan lidah mereka yang lemah, sebagaimana Ia memampukan Musa untuk pergi kepada Firaun. Boleh kita lihat dalam kitab Keluaran 4 ayat 10 hingga 12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Bahkan juga menjamah lidah Yesaya dengan bara dari mezbah surgawi. Yesaya 6 ayat 6 dan 7. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan menunggu hingga hari Pentakosta untuk menganugerahkan karunia ini? Karena hari Pentakosta adalah hari yang kudus bagi orang Yahudi yang jatuh 50 hari setelah Paskah. Orang Israel yang setia akan datang dari seluruh daerah kekuasaan Roma untuk berbakti di Yerusalem. Dan Tuhan memilih kesempatan tahunan ini untuk menganugerahkan karunia berbicara ini kepada para murid, sehingga mereka dapat mengabarkan Injil kepada orang-orang yang datang ke daerah Yahudi dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, kira-kira ada berapa bahasa yang diucapkan di keramaian pada waktu itu? Menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 9 hingga 11, diperkirakan paling tidak ada 15 bahasa yang berbeda yang diucapkan. Dan sebagai hasilnya kita tahu di mana ribuan pendatang ini bertaubat. Lalu setelah Pentakosta mereka kembali pulang sambil membawa iman mereka yang baru ke negara mereka masing-masing. Nah, saudara-saudari, dari contoh ini sudah sangatlah jelas bahwa karunia lidah atau karunia bahasa roh itu diberikan untuk mengkomunikasikan Injil dalam bahasa-bahasa berbeza yang ada di dunia. Namun, ada juga beberapa guru agama yang keliru pemahaman mengenai keajaiban pada hari Pentakosta ini. Mereka beranggapan bahwa keajaiban pada hari Pentakosta adalah karunia untuk mendengar dan memahami bahasa yang berbeda. Apakah demikian? Harus diperhatikan ketika membaca firman Tuhan. Ayat itu tidak membicarakan tentang karunia untuk mendengar dan memahami bahasa lain, melainkan ayat itu berbicara mengenai karunia roh yang diberikan untuk memungkinkan orang percaya untuk berbicara. Perhatikan ayat ini sekali lagi. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi jelas, karunia ini ditujukan kepada si pengkhotbah, si pengabar Injil. Dan ayat itu tidak disebut karunia mendengar untuk pendengar, tetapi jelas firman Tuhan katakan karunia berbicara untuk para pengkhotbah. Karena yang nyata, tanda itu bukanlah telinga api kepada para pendengar, tetapi lidah api kepada mereka berkhotbah. Jelas? Harap tetapi ini jelas ya. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Karunia berbicara adalah bahasa surgawi yang hanya dimengerti oleh Allah atau mereka dengan karunia penafsiran. Apakah demikian, saudara-saudari? Apa yang pasti sangat jelas Alkitab menyatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Contoh yang kedua adalah ketika Petrus berkhotbah kepada Kornelius dan keluarganya. Apa kita masih ingat? Dalam Kisah Para Rasul mengatakan bahwa Kornelius adalah seorang Italia, sementara Petrus adalah seorang Yahudi dan berbicara dalam bahasa Aram. Kita pasti tahu cerita selanjutnya ketika Roh Kudus jatuh pada Kornelius dan keluarganya. Dan orang-orang Yahudi dengan Petrus bisa memahami bangsa-bangsa lain yang berbicara dalam bahasa lain selain bahasa ibu mereka. Dan dicatat bahwa orang-orang Yahudi mendengar mereka memuliakan Allah dalam berbagai bahasa. Dan Petrus melaporkan pengalaman ini kepada para pemimpin gereja. Petrus berkata,
Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Jadi jelas Petrus di sini memberitahu kita bahwa Cornelius dan keluarganya menerima karunia berbicara yang sama dengan bagaimana para murid terima pada waktu hari Pentakosta. Contoh yang ketiga adalah ketika Paulus berkhotbah kepada 12 murid di Efesus. Kita boleh lihat di Kisah Para Rasul 19 ayat 6 dan 7. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Nah, kita dapat lihat ketika Roh Kudus turun ke atas 12 orang Efesus ini, Paulus mengakui bahwa mereka bernubuat atau berkhotbah dalam bahasa baru. Saudara dan saudari, sekali lagi, tujuan dari baptisan Roh Kudus bukanlah untuk bersuara yang tidak dimengerti, melainkan untuk memiliki kekuatan untuk berkhotbah dan dimengerti. Jika ada pendapat beberapa orang mengenai bahasa roh, bandingkanlah apakah itu selaras dengan Alkitab. Dan jika pernah kita mendengar suatu bahasa yang aneh dan tidak terdaftar dalam mana-mana kamus dunia, itu perlu dipertimbangkan. Karena kita telah pun mendengar penjelasannya dengan cukup jelas bahwa bahasa roh itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan untuk berbicara, berkhotbah dalam bahasa lain dan orang yang mendengar bisa mengerti. Tapi jika ada yang mengklaim dia bisa berbahasa roh tetapi tidak bisa dimengerti, baik dirinya maupun pendengar, itu bukanlah bahasa roh yang difikirkan selama ini. Ingat saudara-saudari, orang-orang begitu rindu mau ke gereja, mau berdoa, mendengar musik, dan menyanyi pujian, mendengar pelajaran dan sebagainya. Tetapi ketika mau datang dan sampai ke gereja tertentu dan mendengar satu gereja bersuara yang aneh-aneh, yang mereka sendiri juga bingung. Apalagi orang-orang yang datang itu lagi bingung. Harus dipertimbangkan. Yang parahnya lagi ketika ada tetamu datang tujuan mau mengenal Tuhan melalui gereja tertentu. Ternyata apa yang terjadi malah membingungkan ketika mendengar suara-suara yang aneh. Nah, itu sebab perlunya kita kembali kepada pemahaman Alkitab sesungguhnya mengenai bahasa roh ini. Sekali lagi, karunia yang Tuhan berikan ini adalah untuk berbicara agar dimengerti akan Injil yang disampaikan. Tuhan senang jika Injil itu dimengerti, ditafsirkan dengan sesuai. Tuhan tidak mau Injil yang disampaikan tidak jelas di telinga pendengar. Tuhan tidak mau bahasa yang dibuat-buat malah membingungkan pendengar, bahkan tidak dapat diartikan. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Tuhan tidak mau terjadi kekeliruan baik dalam ibadah maupun dalam hal penginjilan. Pikirkanlah mengenai itu. Inilah sebab mengapa Yesus berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ada pertanyaan yang menarik di sini, yaitu apakah pada saat seseorang berbicara dalam bahasa roh dengan kemampuan atau kuasa Roh Kudus sehingga tidak sadarkan diri? Kuasa Roh Kudus tidak meniadakan kuasa seseorang untuk mengendalikan diri. Sangat jelas bahwa Roh Kudus tidak pernah membuatkan orang berada dalam keadaan tidak sadar diri atau jatuh pingsan. Nah, untuk pengetahuan kita dalam konteks perjanjian baru, istilah bahasa roh ada dua macam, yaitu bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul dan bahasa roh dalam konteks Korintus. Bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul sudah admin bahas di menit-menit yang telah berlalu dalam video ini. Namun saya ulangi secara ringkasnya, di mana bahasa roh dalam konteks Kisah Para Rasul adalah yang bisa dimengerti. Sebab bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa manusia. Mereka tidak pernah mempelajarinya, tetapi semua itu terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada mereka untuk tujuan mengabarkan Injil. Nah, bagaimana pula bahasa roh dalam konteks Korintus? Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya akan karunia-karunia roh. Paulus mengatakan mereka tidak kekurangan satu karunia pun. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus.
Tetapi dalam konteks jemaat Korintus, karunia bahasa roh, kekayaan mereka bukannya membangun jemaat tersebut, justru menimbulkan masalah-masalah yang sangat serius. Salah satu masalah terjadi adalah masalah ibadah di mana mereka menyebut diri mereka golongan rohani. Mereka merasa hebat karena memiliki karunia bahasa roh, nubuatan dan karunia yang bersifat rohani. Yang lebih parah di sini, mereka menjadi sombong dan terjadi perpecahan, perselisihan dalam jemaat. Itu sebab Paulus yang merupakan pendiri jemaat Korintus bertanggung jawab mengoreksi pengertian-pengertian mereka yang salah dan mengembalikan kepada pengertian yang benar mengenai karunia-karunia roh tersebut. Sehingga Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 9, Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Dengan kata lain, ayat itu memberitahu kita bahwa Paulus menegakkan pengertian yang sesungguhnya bahwa bahasa roh itu adalah suatu yang jelas dan dapat dimengerti. Karena jika kata-kata yang aneh-aneh dan tidak bisa dimengerti dan tidak jelas, itu hanyalah sia-sia. Saya ulangi, bahasa roh itu adalah suatu yang jelas dan dapat dimengerti dan bukan bahasa yang aneh-aneh yang tidak jelas dan tidak dimengerti orang. Coba perhatikan ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 26 hingga 28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Perhatikan ayat 28. Dikatakan, jika tidak ada, hendaklah mereka berdiam diri. Jadi, kalau tidak ada yang dapat menafsirkan, jangan dibuat bunyi yang aneh-aneh, karena itu membingungkan yang lain. Dan ayat itu katakan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, bukan suara yang aneh-aneh. Jadi, dalam konteks jemaat Korintus, bahasa roh adalah bahasa yang tidak dimengerti oleh pembicaranya, bahkan orang yang mendengarnya. Sehingga Paulus menganjurkan di jemaat Korintus agar bahasa yang asing itu perlu penafsirannya.